semuanya, kemarin kan saya bikin giveaway chamomile ya. Sekarang pertama saya mau jelasin dulu cara buatnya. Chamomile ini bagus banget dikonsumsi hampir oleh segala usia di banyak stage of life kita gitu. Sekarang saya akan jelaskan dulu beberapa option bagaimana cara membuat chamomile ini. Nah, kemarin untuk teman-teman yang punya tea bag ini tea bagnya bisa dicuci, begitu datang bisa langsung dipakai. Nanti kalau udah dipakai sekali, dicuci aja pakai sabun cuci piring, dikeringkan terus dipakai lagi. Terus kalau misalkan habis pakai, dibuang tehnya, mau bikin teh yang baru bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalkan mau disimpan, dicuci dulu ya pakai sabun cuci piring, jangan pakai sabun cuci baju kayak kita nyuci piring aja, sabun cuci piring gitu. Nah, kita mau bikin ini dengan tea bag ini ya. Jadi ini kita masukin kira-kira 1 gelas ini, saya pakai gelas ini biar kelihatan. Ini sekitar 200 sampai 250 ml. Takarannya itu adalah 1 sendok. Nah, ini kan saya pakai sendoknya sendok Korea ya, jadi agak kecil. Kalau sendok yang buat makan itu dining spoon, ini tablespoon kira-kira segini, nggak apa-apa, lebih sedikit misalkan. Dimasukin, terus diserut gini, diikat, terus masukin ke sini ya. Terus kita tuang. Habis itu kita tutup. Misalkan saya pakai tutupnya ini ya. Tuh. Jadi ini harus ditutup. Ini kan ada volatile oilnya ya. Ada wangi-wanginya gitu. Jadi supaya nggak keluar. Karena di dalam volatile oil itu yang membuat wangi itu ada benefitnya juga ya. Kita tutup, kita diemin dia sekitar 5 menit. 5 menit sebenarnya cukup, tapi kalau misalkan mau lebih strong tea-nya sekitar 10 menit. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua, misalkan kita mau bikin banyak nih, karena ini chamomile ini bisa disimpan, semua herbal tea sebenarnya bisa disimpan di kulkas 2 hari ya, 2 kali 24 jam. Terus kita, ini kan sekitar 1 liter ya, 1 liter berarti 4 sendok. Kita tuangin 1, 2, tadi kan saya udah pakai 250 ml ya, berarti 3 sendok. Nah, 3, terus kita kucurin gitu, sambil diputar-putar kayak bikin kopi, supaya semuanya kena tuh, semua bunga-bunganya kena gitu. Nah, terus kita aduk supaya semua chamomile flower ini kena ke air. Air ini kan medianya ya. Nah, terus kita tutup deh. Sebenarnya paling enak tuh pakai yang ini. Nah, terus kita diamin dulu gitu, sekitar 5 atau 10 menit. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, ini bisa dipakai ulang lagi nggak sih abis disetting? Bisa 1 kali lagi, cuma mungkin didieminnya agak lama. Terus bisa dikonsumsinya harus panas atau dingin, bisa dua-duanya, bisa panas bisa dingin. Kalau misalkan lagi ada masalah pencernaan, paling enak konsumsinya panas-panas, hangat-hangat. Boleh dikonsumsi pakai madu nggak? Boleh, silakan, satu sendok teh aja ya, jangan banyak-banyak. Tapi sebenarnya chamomile ini rasanya tuh agak pahit sedikit, jadi dia termasuk bitter herbs, yaitu membantu tubuh kita untuk mencerna makanan. Tapi sebenarnya itu kan bagus ya, rasa pahit itu bagus banget untuk lambung kita dan juga untuk liver kita untuk mencerna makanan, terutama memproses lemak dengan baik. Nah, chamomile ini tuh bagus banget di stock up untuk wanita, untuk ibu, untuk ibu yang udah punya anak, intinya untuk semua. Karena dia itu bagus banget, bergunanya tuh banyak banget ya. Kalau ada satu herbs yang dibilang, herbs apa ya sih, saya cuma punya 1 herbs aja, apa yang harus saya stock up di rumah, chamomile. Jadi dia kegunaannya banyak banget, dan ini herbsnya tuh gentle banget. Bisa untuk bayi 6 bulan, bisa untuk ibu hamil, ibu menyusui, bisa untuk manula, bisa untuk wanita di dalam setiap range hidup dia ya, terutama wanita. Kenapa? Karena wanita itu kan seperti hormon berjalan ya, kita itu gampang banget nervous systemnya itu overactive, bukan overreactive tapi overactive, artinya bekerja itu terlalu berlebihan gitu. Nah, ini juga bagus banget untuk anak-anak. Nah, untuk wanita, chamomile ini
bagus sekali ketika terjadi gangguan pencernaan, bloating kayak kembung, terusnya begah, susah mencerna makanan, atau kalau misalkan ada keluhan kalau makan sakit, kalau nggak makan perih, kan artinya ada lapisan di lambung kita yang terluka ya. Nah, chamomile ini bagus banget untuk ngebangun kayak mukosa lendir-lendir di pencernaan kita itu jadi sehat dan jadi banyak gitu. Si chamomile ini selain untuk membantu kita mencerna makanan, dia juga meregulasi nervous system kita yang ada di brain gitu. Ketika banyak serangan ya, misalkan pekerjaan, terus lagi masa menstruation atau masa pubertas, atau anak-anak yang baru pulang sekolah tantrum gitu kan, atau komplain gitu ya. Nah, chamomile ini banyak banget digunakan di berbagai negara. Malah research saintis Jerman ini mengakui chamomile di dalam, jadi pernah dilakukan penelitian di Jerman ya pada 79 anak-anak dengan kondisi diare. Dan di situ anak-anaknya itu berumur 6 bulan sampai 6 tahun. Dan dalam waktu 3 hari anak-anak yang menggunakan chamomile itu penyembuhannya lebih cepat dan lebih baik gitu. Di British juga, di Inggris ya, chamomile ini digunakan sebagai mild sedatif. Jadi chamomile ini masuk di dalam nervine, yaitu bekerja di nervous system kita, di otak kita. Dia membantu nervous sistem syaraf kita tuh kayak calming, tenang gitu. Walaupun badai di sekeliling kita terjadi gitu ya, rumah berantakan, suami nggak pulang, jangan. Suami lagi marah-marah atau bos lagi marah-marah, ini chamomile ini bagus banget. Jadi kayak nge-calm, it's okay gitu. Jadi dia tuh kayak tepukan yang pelukan seorang ibu, chamomile buat saya. Yang saya rasakannya kayak saya kalau minum chamomile tuh kayak dipeluk gitu. Kayak walaupun kondisi di sekeliling kita chaotic gitu ya, maksudnya hiruk pikuk gitu, tapi saya bisa tenang menghadapi semuanya. Itu salah satunya dengan bantuan herbs chamomile. Nah, ini juga chamomile tuh digunakan oleh saintis di Inggris sebagai herbs yang digunakan untuk treating insomnia. Insomnia itu kan sebenarnya tubuhnya udah capek ya, jadi kayak wired and tired. Tubuhnya udah capek udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi otaknya tuh masih kerja gitu. Besok masak apa ya, besok anak saya bangun jam berapa ya, besok weekendnya, besok aku ngapain ya, suami saya bekalnya apa ya, besok kantor saya begini, gitu. Mungkin kita secara nggak sadar nggak terucap kata-kata itu, tapi sebenarnya itu tuh membebani pikiran kita, sehingga akhirnya kita tuh nggak bisa tidur, melatonin tidak tercipta, hormon tidur nggak tercipta gitu ya, atau terlambat terciptanya, sehingga tidurnya itu nggak enak banget. Kalaupun tidur udah malam banget, bangun tidur kok kayaknya aku udah tidur, tapi kok bangun-bangun tuh nggak seger gitu ya, kayak orang belum tidur. Nah, chamomile ini digunakan pada kondisi orang-orang yang memerlukan support di sleep routine mereka gitu. Jadi bisa digunakan tidak hanya ketika ada gangguan pencernaan, bisa dikonsumsi setiap hari gitu. Mau dikonsumsi pagi boleh, konsumsi siang boleh, konsumsi malam boleh, sebelum tidur gitu, setelah makan boleh, sebelum makan boleh, kayak gitu. Nah, chamomile ini fungsinya tuh bagus banget buat kulit karena dia punya antiinflamasi dan membantu penyembuhan luka pada kulit, dan dia tuh punya efek juga untuk membunuh bakteri yang ada di kulit kita ketika terjadi infeksi ya. Terus untuk treating juga ketika cacing gitu, pin atau ringworm yang suka ada di usus ya, yang duburnya tuh gatal gitu, atau di daerah alat kelaminnya itu gatal karena worm, karena cacing, itu bisa menggunakan chamomile. Nah, caranya itu bikin teh seperti ini, jangan panas-panas, jangan hangat-hangat, biarin dulu dia dingin, tehnya biarin dingin, habis gitu digunakan sebagai rinsing gitu, kayak cebok gitu. Dan juga dikonsumsi minum ya. Chamomile ini bagus banget juga sebagai sahabat wanita karena dia bisa untuk support
ketika terjadi ISK atau infeksi saluran kandung kemih, atau juga keputihan karena dia membantu membunuh Candida albicans yang ada di alat kelamin kita, atau dia menginvasi di saluran kencing kita gitu. Ya, jadi tadi di kulit itu chamomile tuh membantu speed healing skin ya. Jadi ketika terjadi burn gitu, misalkan kena sunburn gitu ya, bisa bikin tehnya seperti ini, bisa buat rinsing, cuci muka, atau ambil clothes gitu ya, handuk kecil yang bersih, direndam terus maskeran pakai handuk gitu. Itu salah satunya. Nah, terus chamomile ini bagus juga tadi untuk wanita tuh ketika terjadi support menstrual cramp ketika kita menstruasi, karena dia itu kan otot pencernaan kita tuh jadi tegang banget ya ketika kita masa haid itu. Jadi dia tuh berfungsi sebagai antispasmotik yang yaitu merilekskan otot-otot halus, baik otot di pencernaan kita juga otot-otot di skeletal muscle kita, di tengkorak kita ya. Kalau kita lagi pegel, misalkan habis basket, habis ekskul gitu, bisa kadang suka bikin ini chamomile ini ya, kayak gitu. Chamomile ini juga tadi bagus banget untuk anxiety, terutama untuk anak-anak yang gampang banget kayak worry gitu, kayak flare nerve, jadi sedikit-sedikit tuh kaget gitu, atau sedikit-sedikit khawatir, anxiety. Digunakan juga untuk depression. Jadi saintis di British itu menggunakan chamomile pada psychological test untuk nge-assess kondisi mood seseorang ini pada 200 orang. Mereka diberikan chamomile, dan orang-orang yang diberikan chamomile itu mood-nya tuh improve. Jadi chamomile itu kan mild sedatif ya, jadi dia tuh membuat kita tuh jadi calming, tapi pada saat yang bersamaan mood elevating juga. Jadi membangkitkan kayak keceriaan, membangkitkan gairah, tapi dengan cara yang super gentle banget. Jadi dia tuh nggak stimulating. Kalau kita konsumsi sugar gitu kan, atau nggak kopi, itu kan stimulating namanya, langsung kalau chamomile tuh enggak. Jadi dia tenang. Makanya saya bilang seperti pelukan seorang ibu yang tidak nge-rushing sesuatu, ayo kamu kerjain ini, enggak, tapi dia tuh gentle banget membangkitkan spirit kita dan juga mood kita, membuat brain kita tuh relax, tapi ngebangkitin kayak intuisi, kreasi gitu secara bersamaan. Makanya chamomile juga digunakan pada kondisi osteoartritis gitu ya. Jadi dia digunakan untuk treatment osteoartritis ya, pada yang punya masalah di sendi-sendi, karena ini juga cukup menenangkan di situ. Seperti itu kira-kira. Nah, chamomile itu sekarang kan udah kira-kira udah 10 menit. Coba lihat. Ada yang nanya ke saya, kok warnanya nggak coklat ya? Nah, harus diingat ya, warna coklat pada teh itu sebenarnya karena satu komponen namanya tannin. Sama juga kenapa kopi itu warnanya hitam atau kecoklatan, karena ada tannin di dalamnya. Nah, ini tuh warnanya kuning. Rata-rata herbal medicine itu atau herbs itu warnanya tidak coklat gitu ya. Nah, kita memang warnanya dia kuning. Jadi chamomile itu dibilangnya sebagai apple flower karena dia rasanya itu wanginya itu kayak apple. Kalau chamomile yang fresh ya, kalau kita cium nih, wanginya tuh kayak apple, kayak bunga apple. Untuk teman-teman yang punya pohon apple, wanginya mirip banget. Tapi dia juga kayak madu, jadi kayak apel sama madu jadiin satu. Sama kalau kata saya kayak ada maple syrup gitu jadi satu. Nah itu tuh wangi chamomile yang fresh yang bagus banget. Nah ini kita udah saring, ini kita udah tekan ya, terus kita saring. Kalau kita mau minum hangat bisa langsung dikonsumsi.
tea bag. Jangan lupa dikeluarkan semua kebaikan dari kamunalnya. Nah ini teman-teman bisa minum dalam kondisi panas atau dalam kondisi dingin. Boleh dibuat banyak, masukin ke dalam kulkas selama 2 hari. Ini tuh enak banget pairnya chamomile itu ya pakai madu atau enggak pakai lemon, dan dia juga enak pakai jahe juga enak. Kira-kira seperti itu, dicelupin aja gitu. Jadi jangan direbus barengan ya, atau enggak jahenya dimasukin ke sini, oke. Nah, jadi saya mengencourage banget untuk konsumsi chamomile. Nah, satu lagi yang ini ya, ini jangan dibuang. Ini bisa banget buat kompres mata. Buat kompres mata di sini. Tapi kalau kepanasan jangan ya. Pas didinginin dulu, masukin kulkas gitu. Kompres mata di sini. Atau ini kita diemin. Chamomile itu bagus banget buat cleansing. Herbal cleansing after. Jadi habis selesai sampoan, ini yang terakhir diguyurin. Kalau misalkan diguyurin. Kalau misalkan di luar negeri nih, chamomile tuh sebenarnya memberi hint warna kayak kekuning-kuningan kayak blonde gitu. Karena warnanya kuning kan dia kan. Jadi banyak di pembuatan herbal color gitu ya menggunakan chamomile juga. Herbal coloring yang buat pewarna rambut tapi dari bahan-bahan herbal. Nah, terus satu lagi juga misalkan bikin kayak gini kan terlalu banyak. Ini bisa buat ini gargle gitu, buat gargle kalau misalkan terjadi ada pemekakan pada gusi atau infeksi pada gusi kita, pada gigi kita. Juga ada sariawan baik di gusi ataupun di mulut, karena dia juga punya antiinflamasi dan membunuh bakteri yang jahat di mulut kita dan membuat mukosa di mulut kita itu jadi bagus gitu. Mukosa tuh kayak lendir-lendir ya kan di mulut kita, di kerongkongan kita, dan mulut kita tuh kan ada lendir ya. Si chamomile ini membantu pembentukan lendir dan kesehatan lendir di mukosa itu bagus banget gitu. Jadi yuk kita minum chamomile yuk buat sahabat. Ini sahabat kita banget loh, sahabat semua wanita, semua ibu, dan semua anak-anak. Jangan lupa bapak-bapaknya juga dikasih supaya pulang kerja bisa tidur dengan nyaman dan gak stres lagi membawa kerjaan di rumah. Cheers! Nah, chamomile ini teman-teman bisa order ke saya atau bisa cari di marketplace juga. Cuma untuk standar herbal medicine perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, pastikan herbsnya fresh, mereknya terpercaya, kalau bisa organik, ada sertifikasi organiknya. Kenapa? Karena bunga ini tuh banyak banget di spray pestisida. Semua herbs sih sebenarnya. Ya kan kita mau mengkonsumsi sesuatu sebagai support kesehatan kita. Kita kan nggak mau ya ada pestisida di dalamnya dong. Jadi kita kalau tanya sama sellernya, ada sertifikasi organiknya enggak, sertifikasinya apa. Salah satu lagi standar yang harus dilihat kalau mau bikin herbal medicine yang bagus adalah herbsnya dipastikan non irradiated, yaitu herbsnya itu ketika proses pengeringannya tidak melalui proses radiasi, karena banyak sekali herbs yang sekarang ditreating dan terekspos oleh radiasi kan. Kita nggak mau dong efek-efek negatif radiasi itu ada di herbs yang kita konsumsi. Jadi pastikan herbs and spices terutama untuk terapi ya, untuk herbal medicine harus ada. Jadi standarnya pertama itu jenisnya dari negara apa, kedua ada sertifikat organik nggak, yang ketiga itu non irradiated herbs. Nah, satu lagi, chamomile itu kan ada 2 macam ya, yang Roman sama Jerman chamomile. Bukan berarti kalau Jerman chamomile itu artinya chamomile-nya dari Jerman, bukan. Itu adalah nama jenis chamomile. Yang mana yang dipakai bisa dua-duanya, tetapi yang lebih banyak dipakai di dalam herbal medicine adalah yang Jerman chamomile. Seperti itu, dan wanginya tuh potent banget kalau yang masih fresh. Ya, wanginya tuh kayak tadi saya bilang seperti apel, seperti honey, dan seperti ada wangi maple sirupnya kayak gitu. Itu bisa dimasukin ke herbal bednya dia,
Terus juga kalau misalkan lagi skin rash gitu ya, misalkan ada eczema, psoriasis, ini bisa untuk rendaman mandinya juga kayak gitu. Jadi chamomile ini banyak banget kan kegunaannya ya, di semua, bisa buat mata, bisa buat mulut, di mulut, bisa buat kulit, bisa buat mandi, bisa buat kumur-kumur gitu, bisa buat diminum juga, bisa juga dibikin kayak koktail tanpa alkohol, untuk depression, untuk anxiety, untuk semua masalah pencernaan, untuk mood, memperbaiki mood gitu, untuk masalah overstimulating nervous system gitu ya, kayak stres atau banyak banget tuntutan pekerjaan, membantu insomnia juga, dan fitting untuk support ketika terjadi infeksi di saluran kencingnya, di saluran bladernya, atau keputihan juga, dan juga untuk ring atau worm infection, cacingan kayak gitu ya, ini bisa dipakai juga untuk osteoartritis. Sekali lagi, ini bukan obat medis, enggak kita sekali minum terus langsung bilang, Bu, saya udah minum kok nggak berasa apa-apa ya, tapi butuh waktu yang lama. Kita kan sudah memperlakukan tubuh kita bertahun-tahun dengan sembarangan, mungkin keteledoran atau mungkin ketidaktahuan. Tubuh kita juga perlu waktu yang lama untuk bisa adjust, sehingga akhirnya herbs itu bisa berefek. Kayak kalau saya, karena udah lama sekali ya, saya hidup holistik udah 10 tahun, saya konsumsi herbs udah hampir 5 tahun, jadi begitu saya minum itu langsung terasa efeknya gitu. Jadi semangat ya teman-teman, berkati.